Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya ada di lantai 12 di Bandung ini bersama anak-anak. Cuman satu anak tidak bisa ikut ya. Nah, kita lihat dulu ke sekeliling kita. Nah, ini di lantai 12 di kota Bandung. Pagi-pagi sangat luar biasa, Masya Allah. Kemudian itu ke sebelah kanan ada apa namanya, ada pegunungan. Ini anak-anak sedang bermain pagi-pagi. Nah, saya doakan sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan. Saya juga sedang kurang sehat, tetapi diberi dibawa sehat aja, pura-pura sehat aja. Ya, pura-pura sehat aja. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sampai usia segini, kita mau berfokus kepada kesulitan apa kemudahan? Saya kasih tipsnya ya. Barangkali sekarang ada yang sedang merana, kemudian kecewa, kemudian sedang kesulitan hutang, sedang kesulitan masalah-masalah keluarga, masalah apapun. Itu normal dalam kehidupan kita, normal. Saya dan sahabat-sahabat itu pasti menemui dalam hidup ini kesulitan dan kemudahan. Itu selalu bergandengan, kesulitan dan kemudahan. Senyum dan tawa pasti terasa semuanya. Ya, tidak ada yang tawa terus, gak ada yang enak terus, gak ada yang tidak enak terus, gak ada yang sengsara terus, gak ada. Nah, ternyata kesenangan, kebahagiaan dan kesengsaraan itu ada di dalam hati kita masing-masing, sahabat. Nah, bagaimana caranya dan tekniknya? Saya kasih tipsnya ya. Saya kasih tipsnya karena saya pernah di angka yang paling minus dalam kehidupan, dan saya pernah di angka menurut saya ke puncak kesuksesan. Kemudian pernah turun lagi, naik lagi, turun, lanjlok. Seperti itulah kehidupan kita. Ya, jadi nggak usah heran dalam kehidupan ini kita akan senantiasa berjumpa dengan kedua hal itu, seperti berjumpanya kita siang dan malam. Jadi nggak usah khawatir. Kadang-kadang kalau jagang kita nggak mungkin kita untung terus, kan ada bangkrutnya, kemudian ada untung, kemudian ada ditipu. Yang penting kita jangan menipu ya. Kalau tertipu ya udah, berarti kita pelajaran buat masa depan kita. Nah, saya akan kasih tips bagi yang sedang menderita, merana, bingung, bimbang, ragu. Nah, apa yang saya ingin sampaikan? Yang pertama, siapkan pensil, pulpen. Kemudian Anda siapkan kertas. Ya, kertas. Ya, kemudian silakan diambil dulu kertas sama pulpennya. Ini luar biasa. Kenapa saya bisa fight sampai 40 tahun ini dengan berbagai macam anak 5, kemudian dalam perjuangannya, dalam proses hidupnya tidak mudah dan tidak enak terus, tidak. Ada enak, ada tidak enaknya. Ada sehat, ada sakitnya. Nah, itu seperti itu ya. Karena saya orangnya siap untuk mengambil risiko. Saya orangnya pemberani dalam mengambil peluang. Tidak takut gagal. Selama saya yakin, saya tidak takut gagal. Kalau sudah terjadi kegagalan, tetapi itulah yang harus kita renungkan. Seperti itu. Karena ketakutan untuk mengambil keputusan itu adalah sebuah kegagalan yang sesungguhnya. Nah, ketakutan dan memutuskan untuk tidak melangkah itu sesungguhnya kegagalan yang sejati. Udah siap ya kertas dengan pulpennya. Nah, kita lihat anak-anak kita itu. Anak-anak nggak punya masalah, nggak punya hutang, nggak punya mikirin listrik, ada ayam aja. Tuh, sama ibunya nyantai aja, ya kan? nah, kenapa? Karena dia fokus terhadap apa yang di depannya. Tuh, kenapa mereka tidak cemberut, tidak gundah, tidak gelisah? Karena yang pertama tidak dibuat-buat masalahnya, yang kedua yang dia lihat adalah apa yang di depannya.
Dia nggak memikirkan di mana, di rumah nggak dipikirkan itu, di rumah bocor atau tidak nggak dipikirkan. Yang dia lihat, yang mereka lihat adalah sekarang ada di kolam renang, kemudian ada di ada air yang hijau biru, kemudian dingin, nyaman, udah itu nikmati. Nah, kita juga belajar dari anak-anak tersebut. Nah, kita yang bikin pusing, sengsara, menderita, kita fokus terhadap masa depan yang belum terjadi. Takut ini, takut itu. Yang kedua, kita fokus terhadap masa lalu. Wah, pernah tertipu, pernah dihianati, pernah gagal pernikahan, pernah gagal kerja, pernah bangkrut. Nah, udah itu nggak usah dipikirin lah. Yang penting itu jadikan sebagai pelajaran. Nah, apa tipsnya? Yang pertama, kertas udah siap ya, pulpen udah siap. Di sebelah kiri kita tulis, Anda tulis kesulitan hidup, kegagalan hidup, kesulitan hidup, dan penderitaan hidup. Tulis di sebelah kiri, kotak sebelah kiri. Contoh kesulitan hidup yang pernah dialami dan yang sedang dialami. 1. Oh, dulu saya pernah punya hutang sampai 50 juta. Nah, gitu kan. Oh, dulu pernah saya dan udah lunas misalkan. Oh, saya dulu pernah dihianati orang tapi bisa lolos, bisa kembali normal lagi. Oh, dulu pernah disakiti orang. Oh, dulu pernah diejek orang. Oh, dulu pernah pernah difitnah, kemudian bisa kembali lagi, pulih lagi. Oh, dulu pernah kegagalan dalam rumah tangga, berantem, kemudian bertengkar sampai mau cerai. Oh, ternyata sekarang masih bisa dipertahankan. Nah, itu tulis semuanya. Tulis. Kemudian pernah bisnis kemudian tertipu dan bangkrut. Tulis aja. Tulis. Kemudian pernah berseteru dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman bisnis. Itu tulis aja, tulis. Tulis, catat, sekitar ada 20 jenis kesulitan hidup yang pernah dialami di masa yang lalu. Tulis dan sudah terlewati. Nah, pernah dulu sakit sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan gak sembuh-sembuh, ternyata Allah sembuhkan lagi. Tulis. Tulis ya. Nah, sesudah gitu baru ditulis, lingkarin. Sesudah lingkarin, tulis asma Allah. Allahu, ya Allah, ini engkau yang dulu pernah membantu aku, engkau yang menolong aku. Tulis di situnya, di atasnya. Ini semua ya Allah bisa aku lewati sampai detik ini karena engkau menolong aku. Nah, kemudian di bawahnya juga, di bawah lingkaran atau di luar lingkaran tadi, sekarang saya ya Allah sedang ada kesulitan hidup nih. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4, 5 aja, 5. Masalah dengan ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Tulis 5 saja. 5 saja, sudah ya? 5. Katakan di dalam hati kita dan tulis juga di dalam kertas itu, ya Allah, saya pun mau menyerahkan kepadamu untuk ditolong olehmu, karena aku tidak bisa apa-apa. Maaf ya, sampai berbaring aja ya, biar nyantai. Nah, kemudian sesudah itu sahabatku, sesudah itu kita di sebelah kanan itu kita ada lembaran yang masih kosong kan. Tulis juga kotak di situ. Kotaknya adalah kotak kelulusan atau kotak tadi kan kotak penderitaan, sekarang kotak kesenangan yang bikin senyum. Nah, tulis di situ 1 sampai 20 juga. 1, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, meskipun saya ada masalah yang tadi yang dibunterin itu, tapi saya sekarang masih ada tempat tinggal ya Allah. Mau ngontrak, mau punya sendiri, itu mau di mes, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yang kedua, ya Allah terima kasih saat ini masih diberikan air untuk minum, masih diberikan makan untuk saya makan, dan saya pun masih bisa makan. Saya masih sembuh, masih sehat ya Allah, terima kasih. Katakan dan tulis itu. Yang kelima, misalkan Anda masih punya orang tua, tulis saya masih punya orang tua ya Allah. Kemudian Anda punya anak, alhamdulillah ya Allah, orang lain ingin punya anak susah banget, ratusan juta keluar, saya dititipin anak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, orang yang ingin punya pendamping, kita pasti punya misalkan sekarang. Tulis juga.
Yang belum punya, alhamdulillah ya Allah, saya belum ada pendamping, dan ini adalah cara Engkau untuk membuat hamba semakin menikmati kesendirian, semakin dekat denganmu. Sehingga semakin dekat denganmu, aku nanti akan diberikan pendamping yang lebih baik daripada yang hamba harapkan. Kemudian yang selanjutnya, ya Allah, saya tidak punya hutang. Misalkan yang punya hutang, ya Allah, alhamdulillah saya punya hutang, tetapi nggak banyak, cuman berapa, 5 juta, cuma sekian. Bilang cuma, ya kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian ya Allah, terima kasih mata masih bisa melihat, masih punya teman, ya baik itu ada teman yang kurang baik, teman yang baik, itu sama-sama baik. Nah kemudian saya juga masih punya baju, ya Allah makasih. Ya Allah makasih, saya juga masih bisa digunakan, ada uang, ya Allah, sedikit, sedang atau banyak, itu saya gunakan ya Allah untuk kebahagiaan hamba. Ya Allah makasih, saya masih iman kepadamu sehingga masih bisa sholat, saya masih bisa dituntut olehmu untuk berzikir, bersolawat, saya masih dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan saya akan simpan di dalam hati saya, dalam pikiran saya adalah hal-hal yang positif, prasangka baik, prasangka buruk, prasangka baik, dan kalimat-kalimat yang baik. Nah katakan seperti, nah udah 20, ya 20, Anda kemudian coret yang tadi, yang sebelah kiri coret, ini semuanya udah saya serahkan padamu. Kemudian ini yang sedang saya alami juga saya akan serahkan padamu sekarang ya Allah. Tinggal sekarang fokus kepada yang masih sehat, yang baik-baiknya, masih punya kerjaan, masih punya dagang, yang masih punya bisnis, yang belum punya bisnis bikin bisnis, bisnis sedang bangkrut ya nggak apa-apa. Kalau bangkrut bisnis itu ya ganti bisnisnya, jangan bisnis itu lagi. Kayak gitu ya, yang udah tahu bangkrut berkali-kali, udah dievaluasi tetap bangkrut aja, berarti kita ganti bisnisnya, jangan bisnis hal itu. Cari teman yang bisnisnya lancar, kemudian kita contek. Cari bisnis teman, saudara yang ataupun teman jauh, teman dekat, kenalan baru yang bisnisnya lancar, kemudian berkah, bahagia. Nah udah kita contek aja, kita contek, kita belajar. Nah kemudian sudah itu, ini kita sekarang nggak fokus kepada yang di sebelah kiri, fokus kepada kotak sebelah kanan aja. Masukkan ke hati kita, ya Allah saya akan fokus ke kotak sebelah kanan. Dan ada bundaran lain di kotak sebelah kanan itu, kita tulis, saya ingin membahagiakan, membuat senyum bapak ibu saya di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, saya ingin membuat senyum anak-anak saya ingin membuat senyum diri saya ingin membuat senyum Engkau ya Allah. Maka dari itu saya akan fokus kepada hal-hal yang baik saja. Nah, saya akan fokus kepada tujuan, kepada impian saya ya Allah. Saya akan fokus kepada seperti anak-anak ini, fokus kepada hari ini ya Allah. Terima kasih hari ini, terima kasih jam ini, terima kasih detik ini. Saya nggak mau lagi dengan memikirkan yang kemarin-kemarin, nggak ada gunanya. Saya juga nggak bakal terlalu takut dengan masa hari esok karena belum tentu hidup. Nah hari ini saya harus menikmatinya, harus bersyukur, kemudian harus berlakukan yang kebaikan. Lakukan aja kebaikan. Kemudian cari teman sebanyak-banyaknya, cari sahabat baru yang sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan disortir sama Allah. Ya Allah, bertemukan dengan saya orang-orang yang betul-betul yang positif, yang menjadi support saya, yang bisa menjadi partner bisnis saya. Kita minta sama Allah, karena kita nggak tahu, bisa jadi menurut mata kita itu dia baik, menurut Allah justru akan mencelakakan kita. Maka dari itu ya Allah, minta kepadamu, aku nggak tahu tentang orang itu, tapi Engkau pernah tahu, maka dekatkan orang-orang yang positif. Nah, untuk Allah dekatkan orang-orang yang positif, orang-orang sukses kepada diri kita, maka hati kita, jiwa kita harus dipikirkan positif juga. Prasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita, kemudian kita tanamkan ke batin kita, saya mulai sekarang akan menjadi orang baik, siap menjadi orang baik, siap belajar menjadi orang baik, sedang belajar menjadi orang hijrah, belajar memperbaiki diri, belajar untuk memperbaiki pikiran saya, belajar berhusnuzon kepadamu ya Allah, seperti itu. Nah, saya siap belajar untuk kaya berkah, saya siap belajar untuk mendekati agamamu ya Allah, dan mendakwahkan agamamu. Nah nanti Allah akan mempersiapkan orang-orang yang akan berjumpa dengan kita, itu orang-orang yang baik, yang positif, yang seirama dengan kita. Ya insya Allah ya.
Nah, sesudah itu baru kita berfokus. Kalau sudah fokus kepada yang baik-baik, kita fokus kepada hal yang positif, maka yang terjadi adalah nanti akan senyum, bahagia seperti anak-anak ini. Coba lihat, nggak ada masalah. Anak-anak ini nggak ada masalah, sahabat. Yang dipikirkan, yang dalam hatinya adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Tuh lihat, ya, seperti itu. Dan kita bikin kebahagiaan ini di dalam batin kita. Tidak ada kebahagiaan itu dari orang lain, tidak ada. Orang lain itu sikapnya tidak akan membuat kita bahagia, tidak akan membuat kita sengsara. Demi Allah, yang membuat kita sengsara dan bahagia adalah mensikapi orang lain itu. Mau orang lain yang baik, yang buruk, itu kalau sikap kita bisa mensikapinya dengan baik, tetap kita akan bahagia. Ya. Meskipun kita tertipu, kita akan mensikapi dengan, oh berarti saya jangan nipu kayak gitu. Untung bukan saya yang nipunya, untung dia yang menipunya. Kita akan menjadi bahagia tetap. Ciptakan surga di dalam batin kita, sahabatku, dengan cara kita terus berbuat baik dan hanya ingin dinilai, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah itu ya, kertas itu jangan dibuang, kemudian simpen, tempelkan. Nah, kemudian akan kita ingat selalu, dan selalu ada kalimat Allah. Hanya Engkau Allah yang bisa, hanya Engkau Allah yang mampu, hanya Engkau Allah yang menolong hamba, hanya Engkau Allah yang bisa, yang kaya, yang punya segalanya, yang tahu segalanya. Sementara aku tidak tahu, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Nah, banyakin senyum setiap hari, jangan kurang dari 20 kali tersenyum. Ya, kemudian kita harus kemanapun, harus ke Bandung, harus ke Jakarta, harus kemanapun, terserah Allah. Uang pas-pasan juga, emang saya banyak uangnya untuk kesana kemari, enggak, tetapi ada saja, dari mana aja kita ambil aja, langsung. Dari mana aja ambil aja langsung. Yang penting niatnya untuk dakwah, niatnya untuk berbuat baik, untuk menebarkan kebaikan, pasti akan ditolong Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu udah janji Allah. Maka kita niatkan untuk dakwah, niatkan untuk menyampaikan kebaikan, mencegah kemunkaran. Kemanapun kita berangkat, pasti akan ada rizkinya, pasti akan ada uangnya, pasti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah sahabatku, insya Allah mudah-mudahan sahabat tips ini bisa menjadi semangat lagi, optimis, yakin, percaya diri. Sesulit apapun saat ini, ya, saya dan sahabat sedang dikasih masalah. Nah, sedang dikasih masalah, yakinlah, jangan gak yakin. Pak Ustadz sedang dikasih masalah, Pak Kiai sedang dikasih masalah, Pak Presiden sedang dikasih masalah, Pak pejabat sedang dikasih masalah, para artis dikasih masalah, kemudian orang muslim dikasih masalah, bukan muslim dikasih masalah, yang taat ke Allah dikasih masalah, yang gak taat kepada Allah dikasih masalah. Cuman ini kalau kepada orang yang taat kepada Allah, ingat kepada hari akhir, dikasih masalah itu supaya semakin kita yakin kepada Allah, semakin kita minta tolong kepada Allah, supaya kita semakin merasakan kedekatan dengan Allah. Kita zikir selalu, kita sholawat selalu, sholawat. Yuk kita lihat lagi. Nah, ini di ketinggian sangat dahsyatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabatku, saya ngasih tips ya.
Kalau istri sedang jenuh di rumah, suami sedang jenuh juga di rumah, di kantor, di usaha, anak-anak juga jenuh belajar di situ-situ terus dan tidak ada sekolah, maka ajaklah. Sekarang saya kasih tahu ya. Kalau kemarin-kemarin itu hotel itu mahal-mahal. Sekarang 50% lebih murah, sahabat. Yang penting ngambilnya di di online. Ya, ajak anak, istri, suami kita, yuk ke hotel, nginep di hotel yang ada kolam renangnya seperti ini, ada tempat ngejimnya seperti itu tuh, ajak. Ada yang 200.000 ya, ada yang 300.000, ada yang 400.000, yang biasanya 800.000 sekarang 400.000, sahabat. Yang biasanya 800.000 sekarang 300.000. Nah, ini kesempatan buat kita. Ya, ada juga yang 150.000 ada, sahabat. Coba mau di Bekasi, mau di Jakarta, mau di Bandung. Ini bukan mewah, sahabat. Kita ngajak istri, ngajak anak, ngajak saudara, ngajak anak-anak kita, ngajak suami kita ke hotel itu bukan mewah, sahabat, tetapi refreshing. Kenapa? Kan di setiap hari anak gak sekolah, di kamar terus, daripada megang handphone terus, ya. Kemudian kita ajak, senang mereka, senang begitu pulang lagi nginap kita. Kemudian nginap 1 hari 1 malam, kita nginap, kemudian kita pulang, berangkat ke Bandung, berangkat ke yang terdekat aja, yang sesuai dengan budget kita. Ya, ini bukan pemborosan, sahabat. Di zaman sekarang sedang musim jenuh. Saya pastikan banyak orang yang konsultasi ke saya sedang jenuh, Kang Asep, sedang hampa, sedang sunyi. Udah ajak keluarga kita kemana? Ke tempat yang disukai oleh anak-anak, ke tempat yang disukai oleh istri kita di dapur terus, ajak ke tempat yang senang dia. Kemana? Ya ke hotel, coba. Yang sukanya ke hotel yang ada tempat permainannya, yang ada tempat renangnya. Pokoknya ya, saya nggak renang, anak-anak renang. Nah, kenapa? Saya emang nggak suka dingin, bukan nggak suka renangnya ya, dingin. Tapi kalau hangat saya suka. Saya kedinginan ini, ya, di Bandung saya kedinginan. Nah, ini suaranya juga kan bindeng karena kedinginan. Nah, tetapi demi anak-anak, ya, karena apa? Karena kapan lagi? Nanti kalau udah kita di alam barzakh, kapan menyenangkannya? Nah, saya mengajak orang tua saya nginep di hotel, bapak ibu saya yang udah 68 tahun, udah berkali-kali, sahabat. Saya ajak ke hotel yang ada di Bandung, pernah berulang kali. Kemudian di Tasik saya ajak, di Jakarta, di Bekasi saya ajak juga untuk nginep di hotel. Itu ibu bapak saya. Kemudian saya ajak umroh juga di hotel juga waktu itu, ya. Nah, dan nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu. Anda punya budget 500.000 udah bisa bawa anak istri kita ke hotel. Ya, kenapa? Bukan sedang mempromosikan hotelnya, saya nggak ada sangkut pautnya, tapi saya ingin mengajak bahwa hidup kita akan jenuh kalau kita tidak mencari inovasi, tidak mencari hal-hal yang baru. Cari hal-hal yang baru, bertemulah dengan orang-orang yang baru. Jangan sama itu terus, berteman dengan itu terus. Ya, aduh, teman tambah, setiap hari harus 2 nambah teman baru. Ya, itu nanti akan dapat ilmu baru. Kalau temennya itu terus, ilmunya ya segitu-gitu terus. Cari guru jangan cuma satu, cari guru yang banyak, karena setiap guru itu berbeda-beda. Mentor jangan satu, banyakin mentor kita, ya, insya Allah. Kemudian sahabat-sahabat, tips hidup yang akan membahagiakan kita, membuat kita akan maju adalah jangan pernah merasakan bahwa diri kita sudah pintar. Jangan pernah merasakan diri kita sudah pintar sehingga tidak mau belajar dari orang lain. Orang yang merasa pintar itu sesungguhnya paling bodoh sedunia. Orang yang merasa paling kaya itu sesungguhnya paling miskin di dunia. Orang yang merasakan paling bersih, gak punya dosa dirinya, dan melihat orang lain itu berdosa, dirinya bersih, itu sesungguhnya orang yang paling berlumur dosa. Beneran, serius. Maka dari itu kita bikin diri kita ini orang yang seperti betul-betul merasa bodoh, supaya ketemu dengan siapapun kita mencari ilmunya dari orang itu. Nah, kita merasa sedikit teman, kenapa? Supaya setiap hari kita nyari teman yang baru, nyari saudara baru. Bayangkan dan rasakan oleh sahabat, renungan. Anda pada saat sengaja atau tidak sengaja mendapatkan teman baru, mau di toko, mau di masjid, mau di jalanan, mau di angkot, mau dimanapun, Anda dapat teman baru, kemudian dapat ilmu baru nggak? Dapat.
Kemudian dapat informasi baru nggak? Dapat. Yang penting ketika dapat teman baru, kita jangan banyak bicara. Yang banyak bicara biarkan dia. Kita bertanya, jawab, dia jawab. Kita bertanya, dia jawab. Nah, itu akan dapat ilmu baru. Tapi kalau kita ngomong nyerocos, baru ketemu sama seseorang kita yang nyerocos terus, nah kita nggak bakal dapat ilmu. Ya, kita kalau ketemu sama orang baru, orang biasa, orang kaya, orang punya jabatan, orang rakyat biasa seperti kita, nggak usah dipilih-pilih. Tapi pastikan kita bertanya kepada orang itu tentang sesuatu. Pak, bagaimana keluarganya? Pak, bagaimana, punya anak berapa? Anak pertama berapa usianya? Anak kedua berapa usianya? Yang terakhir berapa usianya? Ibu orang mana? Bapak orang mana? Sekarang anaknya sekolah di mana? Gimana, sehat-sehat semuanya? Gimana masalah ekonominya? Kerja di mana? Tanya. Bapak ada majelis taklim tidak? Bapak ada? Wah, tanya. Itu di situ kita akan mendapatkan ilmu yang wawasan yang luas. Bayangkan kalau sehari 2 orang, maka 30 hari kita akan dapat 60 orang. 60 orang teman baru, sahabat baru, dan berarti punya 60 ilmu baru, sahabat. Nah, orang yang 60 itu kan pasti punya teman bermacam-macam. Ada yang temannya di Malaysia, temannya di mana, ada temannya seorang pejabat, temannya seorang ulama, temannya seorang tukang tani. Nah, kita nggak punya teman pejabat, tapi dia punya teman pejabat. Sehingga kita bisa terus dari 60 orang itu kita bisa mendapatkan sahabat baru, teman baru, ilmu baru, bisa lebih dari 1 juta ilmu. Wah, itulah yang kita cari, sahabat-sahabat. Terima kasih Pak Jaya, barokallah. Ini Pak Jaya orang hebat, supel. Bunda Desti, ini sama Pak Ivan. Selamat Pak Jeronya ya, Masya Allah. Pak Bagus dari Banten, barokallah. Mudah-mudahan tanggal 30 nanti ketemu di Banten ya, di Serang ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Kemudian ada Ibu Risna, ada Ibu Shelly, ada Ibu Heni, Ibu Dewi, Ibu Ailia, Ibu Khadijah, Ibu Nurul, Ibu Iyar, Pak Iyar, Bu Sani, Bu Siti, Ibu Ratu, ada Ibu Dewi Andriani, Ibu Febrianti, Ibu Sita Payayan, Bu Mary, Bu Tania dari Cirebon, pengusaha luar biasa ya, Bu Tania, barokallah Bu Tania, semangat, optimis, yakin, percaya diri, lihat ke depan ya, insyaallah ya. Kemudian ini saya kemarin habis ngisi seminar bisnis solusi hutang dan riba di Bandung. Nah, langsung ke sini gitu kan. Insyaallah Kang Pak Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.